ahli yang memang profesional. Dan itu kan ilmu psikologi kan, belajar psikologi anak kan seperti itu. Disupport sama suami, disupport sama orang tua, alhamdulillah ya sudah memilih S2 itu. Berarti ya sudah mantap benar ya Mbak? Sudah, alhamdulillah. Nah sekarang mungkin saya pengen mendengar alasan dari Mbak Latifah dulu nih, kenapa pengen ngambil psikologi di Malang? Sebenarnya alasan utama cita-cita ya Pak. Dulu waktu saya zaman SMA, nggak tahu kenapa bukan saya harusnya kuliah, ya insya Allah itu karena kakak saya sudah. Tapi saya bilang ke ibu waktu itu, saya pengen S2 tetapi karena saya menikah ketika semester 7 jadi itu tertunda dulu. Tetapi selama ketertundaan itu saya tetap pengen sekolah lagi. Pada akhirnya setelah 12 tahun akhirnya prodi magister psikologi buka. Waktu itu dekannya mama saya diinformasikan bahwa ayo daftar. Kemudian saya izin ke suami, ternyata boleh, dan akhirnya masuklah saya di Terus kira-kira sampai sekarang ini, kira-kira Mbak merasa nyaman kah? sangat Nyaman, apalagi bertemu dengan teman-teman yang udah disebut 7 itu loh ya, sangat nyaman, terlepas dari kekurangan dan kelebihan masing-masing dan kekurangan dan kelebihan kita karena kita masih baru banget berdiri, jadi ya tapi so far so good ya Mas ya, jadi ya dibikin enjoy aja ya, sambil jalan. Terima kasih Mbak Iva. Selanjutnya mungkin saya pengen dengar langsung dari Mas Al juga, apa alasan Mas Al yang saya udah tahu nih udah banyak sekali gelarnya, Disebutkan dong. Boleh teman-teman mungkin tadi saya lupa. Teman-teman harus tahu nih, Saya salah satu anggota Pitulung Iya, punya gelar terbanyak. Ini yang membuat saya sangat wah ini orang nggak ada habis-habisnya ya untuk belajar gitu. Nah ini kalau Mas Syawal sendiri, Mas Al, iya sorry Iya bang, Mas Al. beliau ini jangan disangka-sangka ya teman-teman, ini udah punya banyak gelar sekali, mungkin saya bisa baca ya Mas Al. Harus dibaca karena kalau nggak dibaca nggak hafal. Di sini, wah sumpah saya lihat aja tuh kayak kaget gitu. Di sini Dr. Syawaludin SSOSI, SPD, MPD, MH, Cons, dan nantinya yang sekarang beliau lagi menempuhnya adalah MSc apa jadi MSc. Nah itu gimana Mas alasan pengen melanjutkan di UIN Malang? Oke, terima kasih Mbak ya. Sebenarnya perlu saya luruskan, yang Cons-nya ini masih dalam proses. Masih kandidat ongoing gitu. Artinya sekarang masih dalam proses untuk mendapatkan gelar Cons. Nah, kemudian apa yang memotivasi saya? Memang magister psikologi ini adalah pendidikan ketiga saya di Malang. Jadi pertama dulu saya ke sini mengambil S3 di kampus sebelah, kemudian mengambil S2 ilmu hukum di kampus sebelah, kemudian yang ketiga saya mengambil magister psikologi di UIN. Nah, kemudian apa yang memotivasi saya? Jelas yang pertama cari ilmu. Cari ilmu. Jadi kemudian setelah memasuki di prodi magister psikologi ini, dosen-dosen saya ini saya akui sangat berwawasan luas, pinter-pinter dan muda-muda. Jadi memang ketika kita diskusi itu sangat nyambung, sangat enak, dan memang banyak hal yang kita dapatkan selama kita kuliah di sini sudah hampir melewati 4 semester ya. Dan mudah-mudahan di semester ini juga akan ada yang wisuda. Amin. Amin, Allahumma amin. Ya mungkin itu saja motivasinya. Apa ini ya? Kalau dari super sistem istri mungkin? Iya. Tanggapan istri. Iya. Jadi memang jadi kita begini, saya ada Mbak Iva, ada Mbak Riva dan juga teman-teman yang lain.
Saya yakin sampai di titik ini bukan karena usaha sendiri. Jelas karena ada support system yang luar biasa. Nah, kalau Mbak Iba tadi ada anak, suami, kemudian juga orang tua, Mbak Iba juga begitu. Sama, saya juga begitu. Otomatis saya di posisi ini sekarang karena memang dukungan dari istri saya, terutama yang sangat luar biasa. Jadi memang setiap saya ingin mengambil satu prodi itu selalu diskusi. Saya selalu ajak diskusi istri untuk kira-kira kalau seandainya saya masuk di sini bagaimana? Kalau seandainya abang masuk di sini bagaimana? Jadi kita diskusi dulu. Tanggapan istri saya selalu begini. Waktunya cukup nggak? Analisis waktu dulu. Kalau seandainya saya ambil di sini bentrok nggak dengan di sini? Nah setelah itu jelas loh, uang ya. Karena kalau kita studi itu pasti kan keluar uang dulu. Nah kemudian kira-kira saya sanggup nggak? Jadi selalu saya kaji begitu. Sehingga nanti saya mengumpulkan beberapa prodi A, B, C, D, kira-kira yang penting untuk saya apa dulu. Ternyata ya seperti yang saya ceritakan tadi kan saya kesini sebenarnya tugas belajar untuk S3 pertama dulu tahun 2014. Nah setelah masuk tahun kedua saya pikir saya harus ngambil prodi ilmu hukum nih karena ini penting untuk saya. Nah setelah waktu lumayan renggang, waktu senggangnya sudah lumayan banyak, di S3 juga waktu itu sudah fokus untuk menulis disertasi, kemudian di S2 juga S2 yang pertama di sini itu juga kuliahnya weekend. Kemudian saya pikir saya harus ambil lagi nih kuliah untuk mengisi waktu saya. Gitu. Artinya biar waktu saya itu tidak betul-betul habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya, nah saya harus berterima kasih nih sama Pak Ardi. Jadi yang merekomendasikan jurusan psikologi di UIN Malang adalah beliau. Jadi waktu itu kita kuliah, saya masih ingat betul, kita kuliah penulisan artikel. Jadi karena dia tahu saya suka kuliah, jadi direkomendasikan nih. Jadi sebelumnya saya sebenarnya ingin kuliah di kampus sebelah. Di kampus sebelah kan ada psikologi. Iya. Tetapi waktu itu pendaftaran tutup. Pendaftaran waktu itu tidak buka, kemudian Mas Ardi, dosen psikologi sini, kebetulan teman saya satu kelas, itu menawarkan, Mas itu di UIN psikologi itu sudah buka S2 psikologi. Oh iya Mas, iya sudah buka. Ini sudah buka pendaftaran. Nah saya cari informasi, kemudian kita waktu itu masih di Pasca ya, masih di Pasca di Batu ya. Iya, di Batu. Kemudian saya masuk ke sana, kemudian saya tanya informasi, kemudian melakukan proses pendaftaran. Nah orang pertama yang saya jumpai adalah Mbak Rika. Iya. Kita belum kenal, jadi waktu itu kita diskusi dulu. Oh ternyata kita sama-sama daftar nih. Nah pada akhirnya kita ngumpullah 7 orang di Tulung ya. Kumpul 7 orang dengan karakter yang berbeda-beda. Mbak Ripa A, Mbak Ripa B, saya C, Mas Iqbal D, dan lain sebagainya gitu. Jadi memang karakternya berbeda-beda. Tetapi hal yang berbeda inilah menjadikan kita itu sangat kompak. Kenapa saya katakan sangat kompak? Karena saya sudah melihat perbandingan di kampus A, saya kuliah A, B, C gitu. Sehingga kalau bukan karena pandemi ya, karena kebetulan kita sudah waktu itu 2 bulan kuliah kemudian pandemi, kita 2 bulan itu betul-betul kekompakan itu luar biasa, ya Mbak ya? Iya. Sangat luar biasa sekali. Nah barulah belakangan karena pandemi sudah mulai ini ya, kasusnya sudah mulai berkurang, kita mulai ngumpul lagi nih, termasuk pada hari ini. Jadi memang kembali kepada yang tadi, support system dari keluarga itu memang sangat penting. Coba kalau seandainya, kalau berandai-andai gitu ya, istri saya tidak setuju. Istri saya tidak setuju, saya setuju, tidak selesai. Tidak selesai. Tapi memang dukungan yang beliau kasih itu luar biasa. Kalau seandainya abang sanggup, begitu katanya, abang sanggup, waktunya terbagi, oke silakan ambil. Nah termasuk juga, kebetulan sekarang kita kan sudah fokus di tesis ya. Fokus di tesis, kita sekarang fokus di tesis untuk bisa selesai cepat. Permasalahan antara kita yang berkeluarga dengan yang belum pasti beda. Pasti beda. Di sana saya belajar selain belajar keilmuan psikologi untuk memahami orang lain. Nah, ketika kita sudah berkeluarga dan itu berjauhan, itu sangat luar biasa cobaannya. Sangat luar biasa. Terkadang saya meninggalkan anak saya usia 3 bulan 28 hari. Jadi saya meninggalkan anakku 3 bulan 28 hari, masuk 4 bulan saya berangkat ke sini. Kemudian saya katakan kepada istri bahwa abang harus menyelesaikan disertasi, tesis dan lain sebagainya. Oke silakan abang berangkat. Nah ketika saya berangkat ke sini, otomatis yang anak kadang sakit. Kemudian kita yang jauhan itu risaunya luar biasa. Saya yakin setiap orang tua ketika mendengar anaknya sakit itu sangat luar biasa.
sempat sebenarnya 2 bulan yang lalu ketika saya ingin maju ujian di kampus sebelah itu, anak saya sakit. Anak saya sakit berat tidak pertama, saya sempat konsul dengan ibu bidan ini. Berat badan anak saya tidak pertama itu saya cemas luar biasa. Kemudian saya cari tiket hendak pulang ke Sumatera. Kemudian kata istri saya nggak usah pulang, kita lihat seminggu ini dulu. Kalau seandainya nanti kondisinya tidak membaik, ya wes abang silakan pulang. Tapi sekarang abang fokus dulu. Itu juga dukungan yang sangat luar biasa. Artinya istri masih berusaha menenangkan saya di tengah kegundahan. Di tengah kegundahan. Jadi mudah-mudahan sampai sekarang kebetulan di sana sudah selesai dan ini juga masih ada proses. Masih tetap juga beliau memberikan dukungan sangat luar biasa. Dan juga memang demi anak juga. Saya pikir juga kita begini sekarang karena anak ya, karena anak. Jadi kita ingin menjadi contoh untuk mereka. Satu lagi di hikmah yang saya ambil di Magister Psikologi ini dulu karena saya berasal dari keluarga yang tidak mampu ya. Jadi dan saya anak ke-7 dari 8 bersaudara, banyak sekali. Jadi memang saya sudah men-setting dulu ya sebelum masuk di psikologi, saya sudah men-setting anak saya akan jadi apa. Gitu. Karena saya sudah A, B, C, setidaknya sudah tahu jalan yang harus saya lalui. Sehingga saya men-setting anak saya nanti setelah ini yang kekurangan saya nanti anak saya harus saya masukkan ke sini. Biar nanti dia tidak merasakan kekurangan yang saya rasakan. Kemudian nanti anak saya akan masukkan ke sini. Nah, ketika masuk